Selamat pagi, Pak Alang dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang effectiveness sebuah tim dari sebuah film berjudul Shaolin Soccer. Film ini bercerita tentang seorang mantan juara soccer yang dengan julukan kaki emas, tetapi dia mengalami satu hal sehingga gagal, dan akhirnya pada masa tuanya dia bisa mendapatkan sebuah tim yang bisa dan dia latih menjadi pemenang. Nah, di tahap pertama saya akan presentasikan tentang foaming. Dari foaming ini sendiri ada 3 bagian yang akan dipresentasikan, ada little agreement, unclear purpose, dan guidance dan direction. Jadi pada saat uh, seorang mantan juara si kaki emas ini kalah sehingga dia kakinya harus pincang, dan seorang temannya bernama Hung yang menjanjikan dia menjadi seorang pelatih di satu timnya yang sudah dibangun tetapi tidak ditepati. Pada saat itu dia mengalami keadaan yang sangat terpuruk sehingga dia harus keluar dari tim yang tadinya sudah dibantu selama 20 tahun. Kemudian dia bertemu dengan seorang kungfu Shaolin dengan julukan si kaki besi, dan di saat itulah mereka berargumentasi bagaimana si tangan besi menceritakan apakah manfaat dari kungfu Shaolin yang sangat penting. Manfaat kungfu Shaolin sangat penting untuk membela diri dan meringankan tubuh dengan wanita yang kejadian akan jatuh. Jika dia belajar kungfu Shaolin, maka kejadian itu tidak akan terjadi sampai jatuh. Dan kemudian mereka melakukan banyak argumentasi karena si kaki emas mantan soccer ini sudah tua dan kakinya pincang, bagaimana dia bisa belajar kungfu. Nah, disinilah unclear purpose tahapnya. Kemudian setelah berargumentasi dan meyakinkan bahwa kungfu Shaolin sangat banyak fungsinya, apalagi jika dipadukan dengan soccer, maka akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Baik teman-teman, ya sebelumnya adalah tahapan forming, maka tahapan yang kedua kali ini adalah storming. Di mana tahap kedua ini adalah tim masuk ke dalam tahapan berikutnya yang ditandai dengan banyak terjadinya konflik. Karena masing-masing anggota belum memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Belum adanya kerjasama dalam tim dan semangat yang belum menyatu, sehingga potensi di dalam anggota tim itu sendiri belum tergali. Sehingga belum adanya rasa memiliki antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga menyebabkan produktivitas menurun, bahkan lebih rendah daripada tahapan yang sebelumnya. Di tahapan ini, gesekan antar individu seringkali terjadi, bisa antara anggota dengan anggota lainnya, atau bahkan anggota dengan leadernya sendiri, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat, tekanan dalam pekerjaan yang menimbulkan konflik. Konflik dalam tim ini mungkin terjadi karena kepercayaan di antara masing-masing anggota itu masih sangat rendah. Inilah yang menyebabkan timbulnya perasaan-perasaan emosi yang tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Sehingga disinilah diperlukan seorang leader yang mampu untuk membawa tim keluar dari konflik yang terjadi di dalam tim itu sendiri. Menariknya pada tahapan ini memang sudah terjadi komunikasi, walaupun belum terasa sebagai suatu semangat tim, sehingga leader yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam tahapan ini adalah leader yang mampu melewati tahapan kritikalnya bagi seorang tim leader, yaitu leader yang berfokus pada resolusi konflik yang efektif sehingga akan memperkuat tujuan tim itu sendiri. Setelah seluruh tim menyetujui rencana, peran, serta tanggung jawab, maka tim dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahap ketiga. Anggota tim mulai memasuki tahapan learning. Hal ini terjadi pada saat seluruh anggota tim menyadari bahwa mereka harus bersama menyatukan tekad, semangat, dan tujuan. Tidak ada lagi arogansi dan ego pribadi yang dimunculkan. Mereka merasa harus menjadi sebagai sebuah tim. Telah terjadi kejelasan peran
atas masing-masing anggota tim dengan penuh kesadaran masing-masing, kebulatan tekad dan tujuan yang bersama. Kejelasan peran itu terlihat dari masing-masing anggota yang mulai terlihat, yakni dengan adanya clear roles dan responsibility. Hal ini terlihat pada saat si kaki emas sebagai pelatih mengatur dan mengarahkan tim dari luar lapangan, si kaki besi yang sejak awal memang menonjol dibandingkan anggota tim yang lain, mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Dan semua anggota tim yang lain dengan penuh kesadaran mengikuti apa yang menjadi instruksi dan arahan mereka berdua. Dengan penuh kesadaran masing-masing, kebulatan tekad dan tujuan bersama, maka menunjukkan adanya agreement dan konsensus. Dalam tahapan norming ini, maka telah tercipta kohesivitas sebagai suatu rasa kebersamaan dari anggota grup. Rasa kebersamaan tersebut dilakukan tanpa rasa emosional dan dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Momentum ini menjadi bukti keberhasilan sebagai sebuah tim yang ideal dalam sudut pandang tahapan norming. Di final kejuaraan ini, tim Shaolin terlihat sudah sampai pada tahap performing, di mana di final, tim Shaolin melawan tim tangguh yang memiliki niat utama untuk mencederai seluruh anggota tim Shaolin dengan tendangan kerasnya. Hal ini membuat tim Shaolin yang diterpa badai cedera menjadi putus asa dan terjadi pertengkaran di ruang ganti ketika turun minum. Tim secara aktif mencari pemecahan atas masalah ini melalui si baju besi yang meningkatkan semangat tim dengan berkorban menjadi kiper pengganti, sehingga seluruh tim kembali berjibaku untuk bertahan dari serangan tim lawan. Meskipun pada akhirnya si baju besi harus cedera juga, namun tim Shaolin tidak menyerah dan menemukan pemecahan masalah ini melalui Mui yang bersedia menjadi kiper pengganti selanjutnya. Di pertandingan ini terlihat proses tahap performing dalam sebuah tim, bagaimana sebuah tim tetap berkomunikasi dengan baik meskipun ada sedikit pertengkaran, namun satu sama lain tetap berusaha untuk bekerja sama dan membantu. Dalam hal ini, mereka bertahan dan berhasil mendapatkan celah untuk melakukan serangan balik. Film ini menggambarkan bagaimana sebuah tim atau kelompok terbentuk mulai sejak awal, kemudian berproses untuk saling menguatkan, melengkapi, dan menyatukan tujuan mereka. Akan tetapi, semua proses itu memang tidak lulus dengan mudah. Banyak kendala, konflik yang harus diselesaikan demi tercapainya tujuan dari kelompok ini. Hingga pada akhirnya, tim sepak bola Shaolin Soccer ini berhasil membuktikan bahwa berbagai tahapan pembentukan suatu kelompok apabila berhasil dilalui dengan baik, di mana masing-masing anggota kelompok saling menguatkan, maka akan menyatukan banyak hal dan berhasil membawa sepak bola kungfu ini mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Hingga pada akhirnya mereka mampu membuktikan kepada dunia bahwasanya tim sepak bola Shaolin Soccer ini ada dan mereka berhasil meraih prestasi menjuarai turnamen sepak bola meskipun harus berjibaku berjuang mengalahkan lawan terberat mereka. Demikianlah pemaparan dan video singkat
dari kelompok 5 yang mengangkat tim sepak bola Shaolin Soccer. Semoga bisa memberikan warna dalam diskusi pembelajaran di mata kuliah ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalam.